Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam channel Hi Story. Pada video kita kali ini kita akan mempelajari tentang peninggalan atau sisa pendudukan Jepang di wilayah Pasuruan. Di wilayah Pasuruan sendiri kita tahu bisa dibilang sangat sedikit sekali sisa pendudukan Jepang. Beberapa kisah di seluruh wilayah Indonesia mungkin sama ketika berkisah tentang pendudukan Jepang. Semuanya rata-rata menceritakan tentang bagaimana kejamnya tentara Jepang dan kemudian bagaimana penderitaan masyarakat yang dialami akibat dari kebijakan-kebijakan dari Jepang. Tentunya semua yang dialami oleh masyarakat terkait dengan penderitaan akibat dari penjajahan Jepang itu bukan tanpa sebab, melainkan karena keterlibatan Jepang dalam perang Asia Timur Raya, atau secara umum pada waktu itu dunia sedang mengalami perang dunia kedua. Sebenarnya Jepang sendiri fokus memperluas wilayahnya itu adalah ke arah utara, atau ini dikenal dengan kebijakan Hokushin, atau menyerang wilayah utara untuk menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh negara Rusia. Namun kebijakan menyerang wilayah utara atau Hokushin ini kemudian berubah seiring dengan embargo ekonomi yang dilakukan oleh sekutu terhadap Jepang sejak Jepang memutuskan untuk menyerang wilayah Cina. Pada akhirnya kebijakan Hokushin ini kemudian diganti dengan kebijakan yang baru, yaitu tidak lagi menyerang ke wilayah utara tetapi kemudian diganti dengan menyerang ke wilayah selatan. Kebijakan untuk menyerang wilayah selatan ini dikenal dengan kebijakan Nanshin, dan kebijakan baru yang seolah-olah kurang matang inilah yang kemudian mengantarkan Jepang sampai pada Asia Tenggara dan kemudian wilayah Nusantara. Di luar dugaan, meskipun kebijakan ini terbilang baru dan kurang persiapan, tetapi ternyata justru kebijakan ini membuat Jepang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat besar, mulai dari wilayahnya sendiri hingga sampai pada Asia Tenggara. Dan di luar dugaan pula, Jepang dengan sangat cepat dan sangat masif mampu mengalahkan negara-negara Eropa yang pada waktu itu menguasai beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Dalam beberapa kisah tentang pendaratan tentara Jepang, ada beberapa cerita yang menarik tentang awalnya mereka mendarat di sini dengan begitu semangat karena mereka pada umumnya tidak pernah berkunjung ke wilayah negara selatan. Akhirnya mereka mengikuti program militer Jepang, dan setelah lulus seleksi dan kemudian mereka ditempatkan di wilayah angkatan perang Jepang untuk pergi ke selatan. Mereka menganggap negara selatan ini luar biasa karena ada beberapa tentara Jepang menuturkan jika mereka melihat banyak sekali pohon-pohon yang baru mereka jumpai karena sebelumnya tidak pernah ada di wilayah mereka pohon-pohon seperti itu. Kemudian terkait juga makanan dan hasil dari pertanian, mereka juga sangat terkagum-kagum. Ada beberapa buah yang mereka sangat sukai, yaitu buah pisang yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat pada waktu itu. Dan kemudian ada satu lagi buah yang cukup aneh bagi mereka karena berduri dan berbau yang sangat menyengat, dan atau mungkin sekarang dikenal dengan buah durian. Umumnya kita mendengar cerita tentang bagaimana sulitnya masyarakat pedesaan atau masyarakat Indonesia secara umum ketika berada dalam kekuasaan Jepang, seperti dampak Kanaro Musa, Genro Hoshi, atau Jokun Ianfu dan sebagainya. Tapi jarang sekali meliput tentang bagaimana nasib orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di wilayah Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini di Pasuruan sendiri ada beberapa kisah tentang keturunan Tionghoa yang hidup pada waktu pendudukan Jepang. Beberapa orang keturunan Tionghoa di Pasuruan pada waktu itu merasakan penderitaan yang mungkin bisa dibilang cukup luar biasa. Contohnya seperti beberapa cerita di kota yang mengatakan bahwa ketika Jepang masuk, ini orang-orang Tionghoa, terutama mereka yang berasal dari kalangan atas, orang-orang kaya lah, katakan begitu, orang kaya Tionghoa pada waktu itu mengalami satu periode yang sangat merugikan.
mereka tidak hanya harus merelakan harta benda mereka dirampas oleh tentara Jepang, tetapi mereka juga kemudian harus mendekam di penjara-penjara Jepang. Rumah-rumah mereka yang besar dan penuh dengan perabotan harus diambil paksa oleh Jepang dan kemudian digunakan mereka untuk dijadikan sebagai markas tentara atau markas militer. Tidak hanya perabotan mereka yang dirampas, rumah mereka yang dirampas, tetapi beberapa saksi mengatakan jika pagar-pagar besi rumah orang-orang Tionghoa yang kaya pada waktu itu juga habis dibabat atau diambili, dicongkeli oleh tentara Jepang. Dan kita tahu Jepang sangat membutuhkan bahan mentah untuk mendukung atau menyuplai kebutuhan militer mereka pada waktu itu. Tidak hanya sampai di situ, keresahan orang-orang Tionghoa pada waktu itu juga dirasakan di bidang pendidikan. Tidak hanya rumah-rumah mewah yang diambil oleh tentara Jepang, melainkan Jepang juga merampas beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan pada waktu itu. Nah, contohnya seperti beberapa bangunan yang ada di Pasuruan, seperti bangunan SMA 1 Pasuruan yang dulunya merupakan THK atau Tionghoa High School, ini juga mengalami serangan atau diserbu oleh tentara Jepang dan kemudian dirampas. Salah satu kisah dari tokoh Tionghoa yang masih hidup hingga sekarang, mungkin kita bisa mendengar dari penuturan Oma Lim, atau beliau bernama Fred Talim. Beliau hidup di kota Pasuruan hingga sekarang usia beliau sekitar 92 tahun. Beliau mengisahkan jika beliau pada waktu Jepang datang, beliau harus menyelesaikan sekolahnya, artinya beliau harus putus sekolah karena sekolahnya diambil oleh Jepang, dan kemudian hingga saat itu atau sejak saat itu beliau memutuskan untuk berdagang atau berbisnis kue hingga sekarang.